People and Profit ini, yang hari ini kita laksanakan secara daring melalui via Zoom Meeting pada hari Kamis 15 Desember tahun 2022. Shalawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan akan keharibaan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga beliau, para sahabat serta kaum muslimin yang senantiasa beristiqomah dalam menjalankan syariat Islam hingga akhir zaman nanti. Selanjutnya adalah sesi pemaparan materi yang akan dipandu oleh moderator kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Aan Fikrian. Selamat siang Bapak. Untuk Bapak Aan Fikrian, waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat pagi Amelia, terima kasih. Sudah terdengar ya suara saya? Sudah terdengar Bapak. Baiklah, yang kami hormati Bapak Wiryono Raharjo selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan dan Kewirausahaan Universitas Islam Indonesia. Yang kami hormati Bapak Menteri Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Heru Mataya, Bapak Eka Febriansyah, Direktur Jaring Operasi dan Penjualan PT Pegadaian yang sudah hadir dan akan menemani kita dalam sesi diskusi. Dan tentunya sudah hadir juga Dr. Yulianto Purwono Prihatmaji, STMT dari Bambulen Indonesia, yang akan bergabung bersama kita. Para narasumber ini akan memberikan gambaran, memberikan paparan objektif, sekaligus memantik diskusi pada pagi hari ini hingga siang nanti tentang bagaimana potensi bambu di Indonesia ini yang belum sepenuhnya terkonversi, baik secara gaya hidup ataupun kemudian tujuan yang disampaikan Bapak Sandi dalam keynote speech-nya, tujuan pembangunan ekonomi kreatif. Nah, tentunya kita juga melihat beberapa potensi yang sama di satu dasawarsa terakhir, ya. Bagaimana Indonesia berhasil mentransform kopi yang tadinya mungkin belum dioptimalkan, tapi kemudian bertumbuh menjadi sebuah komoditas unggulan Indonesia dan menopang subsektor ekraf bidang gastronomi. Dan tentunya ini langkah real ini saya yakin juga bisa diikuti oleh potensi bambu, karena dari beberapa literasi yang diterbitkan gitu, dari 1 juta hektar lahan atau potensi bambu yang ada di Indonesia ini baru 25.000 hektar yang sudah digarap. Artinya masih ada 975.000 hektar yang belum disentuh atau belum dioptimalkan. Ini semoga bisa menjadi pencerahan untuk kita semua. Tentunya di sini nanti saya akan menemani moderatori paparan narasumber. Dan di sesi yang pertama kita akan mendengar paparan dari Dr. Yulianto Purwono Prihatmaji, STMT dari Bambulen Indonesia. Bagaimana tadi sudah Bapak Abdul Robi Magsaya sudah memberikan highlight, tapi tentunya kita ingin mendengar sejauh apa sih Bambulen Indonesia akan mengambil peran dalam pengembangan ekonomi kreatif subsektor bambu, ya, atau pengembangan ekonomi kreatif dengan latar belakang pengembangan potensi bambu. Untuk itu kami persilahkan Bapak Dr. Yulianto Purwono Prihatmaji untuk bisa memberikan atau bisa menyampaikan paparan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Aan. Yang saya hormati Bapak Haji Sandiaga Salahuddin Uno beserta jajaran yang hadir di forum ini. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Insinyur Wiryono Raharjo sebagai Wakil Rektor Bidang Kewirausahaan dan Networking. Yang kami hormati teman-teman dari narasumber, ada Pak Heru Mataya, juga ada Pak Eka Febriansyah dari Pegadaian, serta para hadirin semua yang ada di forum daring. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
apa yang tadi disampaikan oleh rekan kami dari Bambulian Indonesia itu adalah forum itu Pring Petuk dalam bahasa Inggris ya Bambu Festival itu. Nah, kami kepingin mengindonesiakan, kepingin mengyogyakartakan, kepingin mengslemankan begitu ya, secara lokal Jawa gitu, Pring Petuk. Nah, Pring Petuk sendiri itu artinya memang bertemu, tapi bisa juga itu diplesetkan oleh teman-teman milenial itu petuk gitu. Artinya memang butuh elaborasi, butuh kolaborasi, butuh orkestrasi yang ekstravaganza. Artinya bambu ini sudah kita kenal lama, tapi bagaimana ini bisa menjadi jejaring yang baik, yang kuat, berumpun kita teguh begitu, sehingga simbol-simbol itu bisa kita gerakkan bersama. Nah, ada banyak ceruk dan jejaring sebenarnya di khasanah bambu, tetapi kami kepengen mendedikasikan juga berkontribusi ini dalam rangka rahmatan lil alamin atau dakwah bil bambu. Dengan bambu ini sirkular ekonomi bisa berjalan. Nah, ini juga didorong oleh program Kedereka Matching Fund 2022. Alhamdulillah kami menerima multi year ini 2 tahun, tetapi tentu saja tahun ini harus kami selesaikan. Nah, judulnya adalah Waralaba Gagasan, Planet, People, dan Profit. Tadi ditambahi oleh Pak Menteri, menjadi ada beberapa yang menurut kami menjadi catatan begitu untuk bisa menyempurnakan. Nah, peningkatan untuk ekonomi sirkular, desa tangguh bencana, dan desa wisata bambu. Ini secara background begitu, ada social engineering-nya, ada architectural engineering, karena kami dari jurusan arsitektur Universitas Islam Indonesia, kemudian juga ada environmental engineering. Nah, ini akan berkaitan dengan 3 hal tadi, berkelindan dengan planet, people, dan profit. Nah, kemudian antara disaster, ya, kemudian architecture, dan yang satu lagi, itu kita membuat sebuah platform bambulogi begitu. Nah, karena kami berkedudukan di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, yang merupakan halaman depan dari Gunung Merapi, sehingga kami memerlukan untuk dapat berkontribusi di halaman kampung kami. Tapi tentu saja karena ini waralaba gagasan bisa diadopsi, bisa disebarkan di seluruh Indonesia. Tadi ada sekitar 18 titik tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Maza. Nah, ini adalah bagaimana kita mendekati ya dengan berbagai hal. Di Sleman sendiri sejak tahun 2017 menjadi salah satu dari unggulan subsektor ekonomi kreatif dari 17. Jadi di Sleman ini ada kriya, terutama bambu, kemudian yang kedua adalah animasi, film, kemudian yang ketiga seni pertunjukan. Nah, kami kepengen bisa berkontribusi di kriya bambu dengan dukungan dari akademisi, terutama teman-teman di Universitas Islam Indonesia, di perguruan tinggi di Sleman, Yogyakarta, bahkan nanti di seluruh Indonesia. Dan ini sangat-sangat terbuka untuk kita bekerja sama, tidak harus ke Jawa, tidak harus ke Jogja, tetapi juga di tempat Ibu dan Bapak sendiri, kita ada yang namanya nanti IDF franchise. Nah, ini adalah TKT, begitu, karena yang diminta oleh Ristek Dikti, begitu ya, ada peta jalan. Kami memang memulai ini dari tahun 2014. Jadi establish Bambulian Indonesia itu 2014, tetapi official itu 2017 ketika kami menerima grant atau hibah dari Australian Grant Scheme. Kemudian dilanjutkan oleh beberapa hibah-hibah, dan akhirnya ini bisa kita haturkan, bisa kita sampaikan kepada masyarakat untuk dapat diserap manfaatnya. Ini ada beberapa program kegiatan di tahun pertama dan kedua, kemudian kita juga bagi dalam beberapa bulan karena terkait dengan jadwal dan eksekusi dari program hibah itu sendiri, program Kedereka Matching Fund 2022. Nah, ini yang paling utama di program Kedereka itu hilirisasi, begitu. Sehingga kami dengan roadmap tadi berani menyampaikan untuk produk hilirisasi berupa platform Bambulian Indonesia sebagai waralaba gagasan. Kemudian yang kedua, kalau yang di sini nanti kita juga mewujudkan Bambu Living Laboratory, memperkuat ya, ada destinasi, ada produk, ada branding begitu. Kemudian yang tak kalah penting adalah Bambu Ranger. Ini kayak Pok Darwis tetapi dia khusus untuk bambu.
kemudian nanti setelahnya kita menciptakan yang namanya amuba, ya, arsitektur modular bambu. Ya, ini nanti bisa diselenggarakan, diwujudkan dalam bentuk-bentuk untuk hall, baik itu keadaan damai begitu ya, untuk hall, balai desa dan lain sebagainya, atau dapur umum ketika emergensi terjadi begitu. Nah, tahun kedua kita coba untuk dapat sirkular ekonomi itu untuk melanjutkan namanya bambu land walk. Jadi ada 5, 10, 15, 20 km itu bagi pejalan kaki bisa healing dan escape dari kehidupan perkotaan. Kemudian ada bambu skole untuk kita belajar bersama, dan ada rimba, yaitu rumah inovatif modular bambu yang kami ciptakan. Itu ada 3 yang insya Allah nanti juga sudah kita urus hak ciptanya begitu. Nah, ini adalah beberapa luaran-luaran, jadi nanti bagi teman-teman kolega dosen dan akademisi juga terbuka peluang ya untuk kita kerjasama, tapi khususnya untuk bambu dan pengembangan desa-desa tematik begitu. Di sebelah ini itu adalah produk dari Bambu Land Indonesia untuk mapping. Satu desa itu satu mapping untuk potensial village-nya. Jadi potensinya apa? Nah, kami mencari untuk desa-desa yang sangat potensial untuk di bambu tadi itu. Kemudian kaitannya dengan sosial lingkungan, dengan arsitektur dan lain sebagainya, kita coba kaitkan dan kita perkuat bagaimana jejaring itu bisa berjalan begitu. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan, ada beberapa hal. Memang kalau di Kedareka yang paling penting adalah MOU ya dengan industri begitu. Sehingga ini bisa kita kejawantahkan dalam bentuk hilirisasi dari produk knowledge dari teman-teman di perguruan tinggi kepada masyarakat melalui industri yang relevan. Nah, ini adalah untuk social dan environment, kita menciptakan bareng-bareng dengan masyarakat itu dalam bentuk community hub gitu. Community hub untuk apa? Untuk bisa belajar bambu, untuk dapat memberdayakan bambu dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang sebelah kanan itu adalah kurikulum kita. Itu kurikulum kita, jadi bisa diadopsi oleh siapapun. Berbayar atau tidak? Nah, ini sangat terbuka gitu ya, karena kita dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi ada bambu mapping. Ya, jadi bambu rangers, bambu living laboratory, ada arisan bambu, ada kenduri bambu, ada bambu festival day gitu yang tadi kita sebut dengan pring petuk tadi itu, ada serial, ada bambu trekking, ada culinary diplomasi, ada community coaching, ada bambu game ya. Ini macam-macam nanti bisa kami sampaikan di slide berikutnya. Nah, ini yang tadi disampaikan juga di awal, bambu living laboratory kita punya 2.200 meter persegi, kolaborasi dengan masyarakat. Dan 6 hektar itu juga sistemnya bagi hasil. Jadi dari industri, dari korporat itu dengan CSR dan lain sebagainya menyediakan bibit bambu dan juga biaya untuk perawatan dan penanaman. Nah, kemudian nanti hasilnya kita jual lagi dan tentu saja ini sirkular ekonominya dengan sistem social enterprise. Nah, ini adalah mapping ya. Jadi dalam satu desa kekuatannya apa ada bambu, kemudian dapat strukturkan ya, dan coba kita untuk dapat transparasikan dan kita sampaikan kepada masyarakat. Mapping satu desa, satu kekuatan, satu tema gitu. Jadi one village multi produk tapi satu tema. Temanya adalah bambu. Nah, kemudian ini adalah master plan dari satu desa di Desa Purwobinangun, Kapanewon ya. Kalau di Jogja, Kapanewon itu kecamatan Pakem ya, di lereng Merapi. Jadi di Merapi, Gunung Merapi itu termasuk daerah istimewa Yogyakarta, di sisi selatan itu ada 3 kita sebut Cangkem, Turi Cangkringan Pakem. Nah, ini menarik juga, nanti ada berbagai macam hal dan kita berdekatan dengan TNGM yaitu Taman Nasional Gunung Merapi yang di sana ada bambu endemik sejumlah 11 jenis. Nah, ini saya kira nanti berbagai hal bisa kita kolaborasikan ya antara Desa Helix tadi itu. Nah, ini yang untuk workshop Bambu Ranger, jadi memperkuat ada sekelompok pecinta dan pemulia bambu dan dia diberi wewenang oleh masyarakat dan atau pemerintah dusun untuk memuliakan bambu dengan cara mencari, mengambil, menebang, mengangkut, menghimpun, memilih, mengawetkan dan menjadikan nilai ekonomis
bambu pada kebun pekarangan warga yang legal, terorganisir, transparan, dan beradab. Nah, ini kan kayak jagawana, tapi ini khusus untuk bambu, kita namakan bambu ranger, dilengkapi dengan seperangkat alat pemulihan bambu, juga circular economy. Nah, ini beberapa untuk kurikulum bambu living laboratory ya. Di teman-teman pemulihan bambu ada yang namanya sekolah lapang bambu begitu. Kalau di kami namanya bambu ranger. Nah, ini adalah bagaimana circular economy ini terkait dengan arsitektur. Kita coba bagaimana bambu bisa berkontribusi dan bermain dalam rangka tadi dakwah bil bambu ya, terutama untuk keadaan yang normal pariwisata ataupun keadaan darurat ketika terjadi bencana dengan modulasi, ada skala bangunan, ada desain strategi, dan lain sebagainya. Maka kita menciptakan AMUBA, arsitektur modular bambu untuk homestay dan temporary shelter. Yang ini kita ada 3 penciptaannya, ini masih dalam bentuk draft begitu, untuk perancangan AMUBA. Kemudian RIMBA, rumah inovatif modular bambu. Jadi dalam satu pengiriman, satu kontainer itu kita bisa mengirim belasan bahkan puluhan dan ratusan modul ya terkait dengan homestay maupun huntara ya untuk bambu. Nah, ini juga tadi yang saya sampaikan untuk pelatihan ya, kita juga membuka diri untuk MBKM 4 SKS begitu terkait dengan itu untuk membantu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk dapat mengakselerasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini alhamdulillah sudah terlaksana kemarin Agustus dan insya Allah akan kita buka dan laksanakan lagi. Sudah ada yang inden ini lumayan banyak. Nanti insya Allah di bulan Februari pas semester break dan di bulan Agustus juga semester break. Gitu. Jadi ada sekian mahasiswa, ada sekian dosen yang bisa berkolaborasi, dipertemukan oleh bambu. Ya, apapun rasnya, apapun agamanya, kita bertemu dalam kebambuan. Nah, ini yang kemarin kita lakukan, Bambu Yasa. Kita juga mengakselerasi untuk bambu tunnel atau lorong bambu, bekerja sama dengan pemerintah desa, dan ini juga bisa untuk membangkitkan circular economy. Begitu. Jadi, ngecamp bersama 4 SKS, begitu ya, sekitar 2 minggu, kemudian nanti 1 minggunya online, dan lain sebagainya. Dan ini kita menerima mahasiswa dari seluruh Indonesia, bahkan dunia, insya Allah. Nah, ini hasil-hasilnya untuk yang RIMBA 1, ini sudah terpasang di balap ya, Bambu Living Laboratory. Ini untuk yang adicita atau untuk yang teori-teori, kita juga melakukan beberapa kajian-kajian begitu di studio, di kelas ya. Dan kita juga menerima untuk mahasiswa dari luar UII ya, untuk sistem MBKM, ada kredit transfer dan lain sebagainya sebanyak 4 SKS. Nah, ini adalah yang dilakukan kemarin oleh teman-teman mahasiswa, bagaimana menciptakan, bagaimana ini bisa mengelaborasi kajian-kajian tentang bambu, terutama tadi yang untuk rimba tadi, dan hak ciptanya pada mahasiswa yang bersangkutan begitu. Jadi insya Allah nanti mahasiswa lulus sudah mempunyai hak cipta. Salah satunya di desain ini, tentu saja ini adalah kerjanya grup dan dalam satu rangkaian di mata kuliah Adicita Evaluasi Kinerja Bangunan dan Simulasi di jurusan Arsitektur Universitas Islam Indonesia. Nah, kemudian mereka juga ada beberapa untuk pameran begitu ya, dan lain sebagainya untuk dapat mewujudkan tadi Bambulen Indonesia dalam hal ini di support didukung oleh kajian-kajian yang dibantu oleh para mahasiswa, asisten dan sebagainya. Nah, Bapak, kita juga melakukan tes ya di laboratorium, di sipil maupun di arsitektur, bagaimana kaitannya dengan kecepatan membangun, kaitannya dengan finansial dan lain sebagainya. Dan ini hasilnya kita coba, dan kemarin sudah ada yang mengontak kami, bagaimana kita bisa membantu warga di Cianjur yang sedang terkena musibah begitu ya. Untuk temporary shelter, ada modular tertentu, sekian kali sekian meter dan lain sebagainya, dikerjakan oleh sekitar 4-6 tukang, dan ini bisa kita selenggarakan secara cepat begitu. Nah, kemudian yang tadi disampaikan oleh kolega kami, Pak Maza, Pring Pedok begitu, bagaimana menemukan stakeholder, dan ini Dexahelix approach yang kita lakukan. Dan alhamdulillah kemarin kita baru saja mendalami ya bagaimana para petaruh atau stakeholder bambu ini bertemu
di daerah istimewa Yogyakarta, di Sleman, di Pakem, Puro Binangun, Ngepring, dan hari ini nasional. Jadi tadi sudah disebut oleh Pak Sandi secara nasional, Pring Petuk ini suatu kehormatan bagi kami. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan di Pring Petuk Bambu Fest berikutnya. Dan juga menciptakan tetralogi bagaimana mempelajari bambu, ya, dari mulai bambu main, bambu logi, bambu lisius, bambu ism, itu kita rangkai dalam bambu culture. Nah, ini bagaimana nanti teman-teman mahasiswa ataupun para arsitek-arsitek muda belajar bambu itu tidak langsung mendesain, tapi bisa mencermati knowledge terhadap bambu itu sendiri. Karena bambu itu adalah sebenarnya rumput, ya, rumput raksasa atau giant grass. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, Ibu dan Bapak, serta para tamu undangan. Semoga apa yang kita lakukan bisa kita kolaborasikan bersama, ya, dalam rangka untuk memperkuat ini waralaba gagasan dan lain sebagainya. Terima kasih, berumpun kita teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.